在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiao Yan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh manusia kadal lainnya. Jijik, mata kadal api besar itu menatap Xiao Yan dengan sinis, mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak tangisan. Jijik, yang tidak dimengerti Xiao Yan, tangan besarnya juga menari di depannya. Xiao Yan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini, makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Jijik, tubuh Xiao Yan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya. Ini segera mengeluarkan suara jijik yang tajam. 1000 kadal di belakangnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Sosok Xiao Yan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan doki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu menyemburkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiao Yan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada banyak orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Dowling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiao Yan. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiao Yan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah terang mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiao Yan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati, tidak peduli betapa kejamnya metode Xiao Yan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiao Yan melambat. Engah, pisau tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Manik-manik berwarna merah cerah dikeluarkan dan ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiao Yan, yang sudah menghabiskan cukup banyak doki, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api tidak pergi. Setelah dokinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hati Xiao Yan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan doki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi,
sosok merah padat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat masuk, matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala, mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi daya Xiao Yan, mengikuti munculnya suara itu, mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami memahami bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiao Yan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar kekuatan seseorang di tingkat Do Huang awal, namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya, bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada bola magma sederhana, di depannya, saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka, bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir. Secara ekstrim, banyak gambar setelah muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiao Yan, dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas, namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiao Yan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiao Yan di belakang. Bang! Tinju besar itu dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Huff! Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan, teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh orang kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang sebesar 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan. Jiji. Setelah Xiao Yan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal memekik berbarengan. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa agak pusing. Namun,
dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiaoyan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu, sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan kecepatan orang kadal, meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini, oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiaoyan, sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. The Valen Heart Flame melilit seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiaoyan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiaoyan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan anehnya menghilang di depan fokus banyak orang kadal. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembak dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiaoyan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut sosok-sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka, namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Xiaoyan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan api jantung yang jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiaoyan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar, menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan samar. Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya, tatapannya sangat hati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiaoyan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam perlombaan kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiaoyan mungkin tidak akan berkurang drastis di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiaoyan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya, oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu sebelum bubar ke segala arah di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiaoyan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiaoyan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang,
dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau api jantung yang jatuh. Mata Xiaoyan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Flame Heart Valen ini hanya seukuran kepala, suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah dari Flame Heart yang jatuh di dalam tubuh Xiaoyan. Jika seseorang menggambarkan api hati yang jatuh dalam tubuh Xiaoyan sebagai bentuk yang matang, api hati yang jatuh di depan Xiaoyan ini berada dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit bagi api surgawi untuk dibentuk, itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini sepertinya sudah ada sejak lama, namun, Xiaoyan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan belum pernah dengar. Mata Xiaoyan tertuju pada Valen Heart Flame. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi, Heavenly Flame, ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk Flame Mantra, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi Flame Mantra membutuhkan energi yang cukup menakutkan, jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiaoyan mengusap dagunya, dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti, sukacita muncul di matanya. Bayi seperti Valen Heart Flame ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou, yang turun dari langit, menuju Inner Academy. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan melemah banyak dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah Doki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan aktivasi menara pemurnian Blazing Sky Ki yang disebut Training Accelerator. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya tetapi bayi yang jatuh hati api ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi Valen Heart Flame yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan Valen Heart Flame yang matang seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Seabad kemudian, api jatuh hati yang berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan yang besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sedikit berbeda dari orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba. Akankah Akademi Dalam tidak memiliki penjaga pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan sepenuhnya kelelahan menara pemurnian Sky Ki yang berkobar. Munculnya bayi Valen Heart Flame ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan lenyap. Xiaoyan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan menangkap bayi jatuh hati Flame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka itu, cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh Xiaoyan yang diam menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri masih ada di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua yang ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih, rambutnya seputih salju dan dia memiliki wajah tua. Kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiaoyan merasakan semacam perasaan tertekan yang menyebar dari hatinya. Jatuh api hati, betapa tidak terduga, telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi melirik Xiaoyan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual.
Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api jantung yang jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa Pak Tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar. Tolong maafkan saya, Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat melayang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan saat tatapannya menatap Xiao Yan sejenak, akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa api jantung yang jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Pak Tua, apa yang Anda maksud dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. The Valen Heart Flame seperti ular panjang tak terlihat yang bertahan dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Cara patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit, dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan Flame Heart Valen, bagaimana mungkin bisa menjadi patuh di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan, hampir seperti dia menyadari keraguan di hati Xiao Yan, senyuman yang tidak diketahui muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia dengan samar menjelaskan, ini karena aku adalah pemilik Flame Hati yang jatuh. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu tetap tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan diriku yang dulu dalam kemampuan mengendalikan api? Pemilik sebelumnya, mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar kata-kata ini, dia tertawa terbahak-bahak, Pak Tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil, saat saya memadamkan api hati yang jatuh saat itu, saya tidak merasakan bahwa itu memiliki pemilik. Anda secara alami tidak dapat merasakannya karena saya telah memberikannya kebebasan ketika saya akan mati, tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu, orang tua berjubah putih itu tertawa. Xiao Yan menelan seteguk air liur, dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati yang jatuh di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan dia telah mati selama beberapa tahun, setidaknya, penatua pertama Sukian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati yang jatuh. Api surgawi, sangat penting bagi Xiao Yan, jika itu direnggut dengan paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian padanya, karenanya, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin adalah ahli tertinggi tetapi yang terakhir pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual saat ini. Selain itu, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut api hati yang jatuh. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Semangat saya telah menderita berbagai macam kesulitan selama bertahun-tahun ini, hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa, itu tidak bisa membahayakan Anda, orang tua itu dengan samar menjelaskan. Xiao Yan merasa agak malu ketika dia akan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan, dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini berbicara terlalu serius, bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Orang tua berjubah putih itu tersenyum, senyumannya memiliki kebanggaan yang datang dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo, orang lain juga memanggil saya Tianhuo Zunze. Zunze, hati Xiao Yan melompat dengan keras saat mendengar bentuk alamat ini, Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang diwakili sufiks di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius jauh di dalam magma ini adalah seorang elit Dongfeng yang telah mengguncang benua pada satu waktu.